antara doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan hati saya ini tidak khusyuk. Mendengarkan pengajian juga, kalau bahasanya anak-anak itu menter saja. Hatinya itu beku, tidak tersentuh ya Ustaz. Sulit. Ada teman saya berangkat haji, sudah dua minggu di haji, di Mekah sana ketemu saya, lalu mengatakan, saya ini belum bisa nangis ini, gimana? Apa bisa mabrur gitu ya? Saya mengatakan, ya sudahlah, Anda berdoa saja supaya hati Anda itu tunduk, karena itu penting. Seperti tadi cerita Pak Abdullah, saya ingat pada waktu acara Cinta Rasul yang dulu itu, ada anak kecil yang mendengar Rasulullah terus berderai. Ini frekuensi ya Pak Abdullah, frekuensi. Nah kita rugi karena ada orang datang kepada Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, datang, wahai Ummul Mukminin, saya ini sakit. Lalu ditanya, apa penyakitmu itu? Lalu orang ini mati, qaswah katanya. Qaswah itu apa? Hati yang beku. Lalu diajari, kamu kalau ada orang sakit datangi. Itu hati itu kalau jarang mendatangi orang sakit, salah-salah nanti bisa qaswah. Ya. Kemudian kalau ada orang kesusahan, itu bertakziah. Kemudian tawakka'il maut, berpikir tentang mati. Jadi diantaranya juga kita dianjurkan untuk datang ke makam untuk berziarah, karena itu mengingatkan kita akhirat. Nah, tapi kalau orang itu setiap hari berpikir tentang bisnis, itu saja, berpikir tentang uang, berpikir tentang modernisasi, kalau terus begitu tidak pernah membaca salawat, waduh ini bahaya sekali. Nanti kalau tahu salawat ya seperti dikatakan oleh ibu itu tadi itu. Tapi apakah itu berpahala? Saya mengatakan insya Allah berpahala. Insya Allah. Dia mengucapkan, lidahnya mengucapkan. Perkara ini pahalanya 1 kilo, ini 1 ton, ini kan bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita berpikir positif aja sudah. Baik. Ya Ibu. Ya, bisa ditambahkan sedikit Ustaz karena kita harus jeda nanti. Silakan. Ya, saya kira seperti disampaikan Ustaz Taufik tadi bahwa ketika seseorang membaca salawat, paling tidak dia sudah memulai langkah. Ya, yang baik. Kalau dia membaca salawat, dia punya 2 kemungkinan. Salawat dia itu ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau yang membaca tidak ada kemungkinan apa-apa, ya sudah tidak baca salawat gitu aja. Tapi bagi yang membaca ini masih ada 2 kemungkinan, bisa ikhlas bisa tidak. Bagi yang tidak membaca ya tidak mendapatkan apa-apa. Rugi, sudah rugi pasti kalah. Baik, terima kasih. Pemirsa, masih ada satu sesi lagi yang bisa kita cermati mengenai masalah dialog cinta Rasul ini. Dan sekarang kita nikmati dulu beberapa pariwara berikut. Salatu wassalamu alaika ya Pemirsa, kita sudah berbicara atau mengupas mengenai masalah apa untungnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana sebenarnya kalkulasi keimanan kita atau kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang masih ada dalam benak saya Ustaz ini terkait dengan dialog cinta Rasul ini adalah, kalau sekarang kan ada istilah komprehensif ya. Kalau boleh saya katakan dan meminjam istilah itu, arti sholawat yang komprehensif itu sebenarnya bagaimana Ustaz? Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita yang ada sekarang ini. Silakan Ustaz Sahab. Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Komprehensif itu kan berarti mencakup secara keseluruhan. Ya. Ada hal yang perlu kita pelajari tentang agama. Bahwa di dalam agama ini pahala yang kita bisa peroleh dari tindakan kita itu apapun, walaupun kecil kita akan memperoleh pahalanya. Dan dosa punya sektor sendiri, pahala punya sektor sendiri, dosa punya. Sehingga komprehensif itu mesti dilihat dengan secara hati-hati. Artinya begini, kalau saya berbuat sesuatu yang baik, saya akan memperoleh pahala. Kalau saya berbuat sesuatu yang jelek, saya akan memperoleh dosa. Sehingga kalau saya berbuat dosa, itu saya harus berbuat pahala yang banyak.
untuk menutup dosa-dosa saya. Itu berlaku hukum seperti itu di dalam agama. Tidak berarti begini, tidak berarti kalau Anda buat pahala, kemudian Anda berbuat dosa, maka berarti pahala Anda itu tidak ada artinya. Malah tidak begitu. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu hadis Rasulullah yang mengatakan, kalau kamu berbuat sesuatu yang jelek itu, ikuti dengan perbuatan yang baik supaya menghapus perbuatan jelekmu itu. Maka itu istilah komprehensif ini mesti dilihat lebih jauh. Artinya begini, artinya kalau seseorang itu masih melakukan sesuatu yang tidak baik, idealnya yang tidak baik itu harus dihilangkan. Sama sekali. Kalau tidak bisa, yang tidak baik itu dikarantina. Kayak virus lah, dikarantina. Yang baik-baik ini ditingkatkan. Ini nanti insya Allah bisa menutup ini. Baik. Ya, tetapi jangan kita mengatakan begini, wah sudah percuma karena kamu sudah berbuat jelek, kamu sholawat juga tidak ada artinya. Tidak begitu. Kalau itu yang dilakukan begitu, berarti itu yang namanya, kalau istilah saya, maksiat lintas sektoral atau multidisipliner. Artinya kamu percuma sembahyang tapi ngerasani uang, bahasa begitu, itu umum. Betul. Di kampung umum bahasa seperti itu. Kamu percuma sholawat terus tapi ya masih tetap sering ngerasani orang. Kamu percuma kamu sholat tetapi kadang-kadang kamu tidak jujur. Mestinya tidak begitu. Artinya itu kadang-kadang seolah-olah begini, kalau kamu itu tidak jujur, yang baik itu adalah tidak sholat, tidak puasa, itu malah komprehensif. Nah, saya kira yang itu malah tidak betul. Iya, jadi istilahnya tomat Ustaz ya. Kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat ya. Kalau menurut Ustaz Taufik bagaimana terkait? Saya ingin mencoba untuk memaknai. Seperti misalnya dalam berzikir sama saja. Ada cerita seorang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat itu kok tidak bisa khusyuk dan sulit. Lalu Nabi mengajarkan sebelum melakukan sholat ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilaksanakan oleh sahabat ini. Setelah beberapa hari datang menghadap Nabi, ditanya bagaimana? Alhamdulillah, sudah khusyuk saya. Apakah setiap orang yang melakukan itu seperti sahabat itu? Belum tentu. Coba ibu mencoba itu ya. Sudah. Belum tentu. Kenapa? Ini kualitas. Kualitas. Salawat sama. Kalau orang mengerti arti salawat, saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini sebenarnya komitmen. Saya yakin bahwa ajaran beliau itu benar. Saya mengimani beliau dan saya akan mengikuti ajarannya. Satu. Kemudian yang kedua, ucapan salawat itu juga mengandung penghormatan kepada Rasulullah. Tahiyatul hub wal izz. Ini merupakan penghormatan dan juga tanda cinta. Tanda cinta. Kalau saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu ada ar-ribatul jami' bainal qa'id wa jundi, bainal imam wa atba'i. Ada ikatan. Kenapa sih kamu kok mengucapkan salawat? Terlepas dari memang itu perintah, tapi kalau mau berkualitas, saya merasakan bahwa saya ini pengikut Nabi. Lalu saya menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin saya, sebagai imam saya. Makanya saya salawat. Kalau seperti itu sangat komprehensif. Lalu bisa macam-macam itu nanti. Makanya kalau kita menggali banyak tentang arti salawat ini, saya yakin kita akan banyak bersalawat. Bukan saja berpahala ya, tapi ada dampak yang positif. Ya, saya menambahkan sedikit ya. Ketika kita bersalawat itu, manusia ini di dalam hidupnya ini pasti ingin istilahnya identifikasi diri. Betul. Ya. Setiap manusia ini ingin punya idol atau idola ya. Ketika saya identifikasi diri saya dengan Rasulullah, itu derajat saya ini naik sekian level. Jadi ketika saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, itu saya naik derajat sekian level karena saya ini sekarang bersama-sama dengan orang yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama dengan ketika saya mengenang misalnya saya nggak tahu saya Einstein dan sebagainya. Itu malah bisa degradasi ya. Iya kan? Ada kebiasaan orang Mesir. Bagaimana Ustaz? Di Mekah yang sering saya amati ya. Orang Mesir itu kadang-kadang agak keras gitu kalau ngomong, mungkin juga temperamental, sering emosi, kadang-kadang bersama-sama di lift gitu ya. Kemudian ada yang marah. Kemudian ada satu yang mengatakan sholli ala Nabi. Lalu mereka mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selesai. Marahnya itu selesai. Saya coba pada orang Indonesia waktu marah itu ya. Saya mengatakan sholli ala Nabi, tambah marah dia.